kabarnya hari ini? Selamat sore Bu Kristina, saya kabar baik Bu, semoga Ibu baik-baik juga. Iya, puji Tuhan saya juga dalam keadaan sehat. Ya. Tadi saya dengar Ibu ada mau cerita ini, tapi Bu, waktu kita sebentar ya Bu. Jadi saya harapkan dengan waktu kita yang sebentar ini Ibu bisa menceritakan apa masalah yang sedang Ibu hadapi. Kira-kira apa ya masalah yang Ibu mau ceritakan Bu? Iya Bu, terima kasih Bu waktunya akan mendengar saya bercerita ini Bu. Saya sedikit ada masalah di sekolah ini. Masalahnya seperti ini. Kepala sekolah kami ini sering meminta kepada kami bagaimana agar ada siswa perwakilan dari sekolah kami itu jika diutus untuk mengikuti pertandingan atau diutus mengikuti seleksi ke SMA unggul, maunya ada yang masuk. Nah, tidak pun semua, entah 1-2 orang terpanggil dalam setiap kompetisi atau pendaftaran siswa SMA DEL gitu. Jadi padahal selama ini kami sudah buat klub ini, kami sudah buat klub setiap mata pelajaran, kami sebagai guru dan studi telah mengajar. Namun setelah kami utus untuk berkompetisi OSNK, lomba mata pelajaran dan yang lainnya, bahkan ke SMA unggul yang ada di tempat kami, belum pernah ada yang masuk. Jadi saya merasa gimana, merasa tidak mampu, merasa tidak enak perasaan sama kepala sekolah. Kira-kira seperti itu Bu yang ingin saya ceritakan sama Ibu sore ini. Oh, jadi masalah yang Ibu hadapi, kepala sekolah merasa kecewa dengan Bapak Ibu guru yang ada di sekolah Ibu karena siswa-siswa yang di sekolah Ibu ini tidak ada yang bisa masuk ke SMA unggulan, dan juga ketika mengikuti perlombaan juga tidak ada satupun yang bisa bawa nama ya, seperti itu. Itu betul kira-kira Bu? Iya Bu, kira-kira seperti itu. Tidak bisa pun banyak antara 1-2 orang. Tapi sampai saat ini semenjak kepala sekolah kami memimpin sekolah kami belum ada yang terpanggil. Khususnya di itu ya Bu ya, kalau olahraga sih ada. Khususnya di bidang akademik lah. Oh begitu ya. Artinya kalau di bidang akademik murid-murid Ibu belum ada satupun lah yang bisa menangkan lah perlombaan seperti itulah ya Bu. Tapi kalau dari bidang olahraga ya ada yang bisa memenangkan atau ya juara lah dalam perlombaan seperti itu ya Bu ya. Iya Bu, seperti itu Bu. Baik. Nah, kira-kira Bu, apa saja yang menghambat, kenapa siswa-siswa di sekolah Ibu itu bisa seperti itu Bu? Kira-kira ada nggak hambatannya atau apa penyebabnya seperti itu? Boleh Ibu ceritakan Bu? Kalau saya perhatikan ya Bu ya, kalau saya lihat-lihat dari keadaan sekolah kami, tempatnya dan juga keadaan anak-anak didik kami, tempatnya itu kan agak jauh ya, ke pedalaman gitu, dan mayoritas penduduk di situ orang tua murid itu pekerjaannya petani. Jadi kalau pulang sekolah si anak-anak rata-rata semua harus membantu orang tua. Kalaupun kami minta untuk ekstra di sekolah, mereka sudah capek dan mereka mungkin jarang yang hadir gitu, karena memang di tempat itu orang tua meminta, masih berharap anak-anak mereka sepulang sekolah itu membantu mereka entah di ladang, di rumah, menjaga ternak, menjaga adiknya mungkin. Kira-kira seperti itu Bu menurut saya halangannya Bu. Oh, jadi hambatan-hambatan atau halangan yang terjadi, murid-murid Ibu ini pada umumnya kebanyakan tinggal di pelosok ya jauh dari sekolah. Kemudian juga kebanyakan mereka juga membantu orang tuanya ya Bu ya di ladang, sehingga hal ini menjadi kendala. Gitu ya Bu ya? Iya Bu. Baik. Nah, kira-kira untuk mengatasi kendala ini, apakah sudah pernah Ibu lakukan
cara mengatasinya masalah ini kira-kira bagaimana ya Bu ya? Sebenarnya kami sudah mencoba membuat mereka atau meminta mereka datang ke sekolah gitu ya Bu ya, untuk memberikan ekstra, membahas soal-soal OSN, soal-soal lembaga pelajaran, bahkan soal-soal masuk ke DEL atau ke YASOP seperti itu. Tapi mereka itu kalau kami meminta ke sekolah, mereka tidak serta-merta langsung mau secara serentak gitu. Atau kalaupun mereka datang, mereka pulang dulu ke rumah sehingga sampai di sekolah udah capek gitu. Udah capek karena jalan kaki pulang ke rumah, jalan lagi kembali ke sekolah, sehingga memang pembelajaran kami kurang efektif. Jadi inilah yang saya bingungkan Bu, dengan cara apa lagi ya kami akan buat sehingga keinginan kepala sekolah ini tercapai gitu, dan kami sebagai guru pun merasa bagaimana gitu, tidak merasa tertekan dan tidak merasa enak sama kepala sekolah gitu Bu. Itu kadang yang kami bingungkan Bu. Oh, baik, berarti Ibu sudah berusaha melakukan, memberikan soal-soal tambahan kepada mahasiswa Ibu, namun tetap saja masih kurang efektif begitu ya Bu ya? Iya Bu. Baik, berarti kira-kira apa rencana yang akan Ibu lakukan untuk membuat halangan ini supaya tidak lagi menjadi suatu hambatan Bu? Kira-kira apa rencana yang akan Ibu lakukan ke depannya Bu? Sepertinya kalau dari melihat usaha kami selama ini, mungkin Bu, kami sebagai guru akan berusaha menghubungi orang tuanya, ingin berdiskusi dengan orang tua agar memberikan izin kepada si anak sepulang sekolah tinggal saja di sekolah, tidak perlu pulang, agar tidak capek, agar pembelajaran kami maksimal, ekstra yang kami berikan atau soal-soal yang kami berikan, paling tidak si anak ini bisa menerima sedikit lebih baik ketimbang mereka pulang dulu ke rumah baru kembali ke sekolah. Seperti itu Bu. Kami ya itulah mungkin langkah pertama akan berbicara dengan orang tua agar diberikan izin untuk memberi si anak ini memberi hati dengan baik mengikuti pembelajaran ekstra yang akan kami berikan. Mungkin itu langkah-langkah yang bisa saya berikan Bu. Wah, bagus sekali itu Bu langkah-langkahnya. Berarti yang pertama sekali Ibu akan berkoordinasi bertemu dengan orang tua murid, membahas rencana-rencana Ibu yang akan Ibu lakukan. Kemudian Ibu juga akan meminta anak ini untuk membawa bekalnya ya Bu ya, sehingga ketika pulang sekolah tidak usah lagi pulang ke rumahnya karena sorenya akan ada kegiatan ekstra. Demikian kira-kira begitu Bu? Iya Bu, iya. Jadi nanti hari H yang kami sudah sepakati untuk mengadakan ekstra, mereka membawa bekalnya saja sehingga setelah pulang sekolah makan di sekolah dan ada istirahat sebentar sehingga waktu yang kami sepakati bisa agak segar mereka untuk pembelajaran. Kira-kira seperti itu Bu. Dan di samping itu soal-soal kami berikan bukan hanya pada saat ekstra. Kemungkinan saya berpikir lebih efektif tiap hari akan kami berikan satu soal saja di samping tugas-tugas mereka di sekolah dengan berbagai bidang studi. Kami guru-guru klub akan memberikan satu soal saja tiap hari biar lebih fokus mengerjakan soal. Kira-kira seperti itu Bu. Wah, bagus sekali nih Bu rencananya. Tentunya tidak hanya di dalam les ekstra sore ya, akan diberikan soal-soal latihan ya, hari juga di pembelajaran pagi juga Ibu akan memberikan beberapa soal untuk dikerjakan oleh murid-murid Ibu. Seperti itu ya Bu ya? Iya Bu, ya mungkin melalui grup WA atau bertemu di sekolah hanya satu soal saja gitu. Ini soal kerjakan hari ini, kira-kira begitu. Jadi nanti di pertemuan ekstra di hari yang kami sepakati, kami bisa mengulangnya lebih mudah lagi. Oh ini soal ini sudah Ibu kasih ada hambatan di mana tidak benar dikerjakan. Kira-kira seperti itu Bu. Sehingga nanti ada banyak soal yang kami telah bahas untuk mempersiapkan
mengikuti kompetisi-kompetisi, kira-kira seperti itu. Baik, Bu. Nah, kira-kira ketika Ibu nanti mau menjalankan rencana Ibu itu, ada nggak kira-kira Ibu akan bekerja sama dengan siapa saja kira-kira? Atau Ibu memerlukan bantuan siapa? Perlu bantuan siapa kira-kira untuk bisa rencana yang Ibu susun ini bisa berjalan? Kalau rencana ya Bu ya, selain orang tua ini diminta kerjasama, mungkin saya juga meminta kepala sekolah dan juga murid-murid ini di klub-klub saya khususnya IPA untuk berbicara dengan kepala sekolah. Juga saya mau minta bantuan kepala sekolah berbicara dengan orang tua, meminta dukungan dan persetujuan sehingga memang ada kesepakatan yang baik antara kepala sekolah, guru-guru bidang studi juga, orang tua dan murid-murid yang dimaksud Bu. Itu yang saya minta kerjasamanya. Baik, berarti Ibu akan berkolaborasi atau bekerja sama. Yang pertama itu dengan rekan sejawat dulu ya Bu ya. Iya Bu. Gimana caranya nanti dalam pemberian soal-soal, kemudian bekerja sama juga dengan kepala sekolah untuk berbicara menghadapi orang tua siswa. Demikian ya Bu ya. Iya Bu. Baik. Nah, kira-kira ini kapan ya akan dilaksanakan rencana ini? Kira-kira kapan akan Ibu lakukan? Kalau saya berpikir ya Bu ya, karena masih mengadakan sosialisasi atau kesepakatan berbicara dengan orang tua, guru, murid, bahkan kepala sekolah, mungkin paling cepatnya 2 atau 3 minggu ke depan Bu, saya akan laksanakan kegiatan ini. Baik, berarti 2-3 minggu ke depan ya Bu ya. Iya Bu. Nah, kira-kira komitmen apa yang akan Ibu tetap lakukan dalam menjalankan rencana Ibu ini? Komitmen saya Bu, saya akan tetap semangat walaupun siswa saya nanti kurang semangat, karena saya berpikir dari pengalaman yang bersama Bapak sekolah, walaupun nantinya usaha sudah saya buat sedemikian rupa, saya tidak akan kecewa, saya tidak akan merasa tertekan, karena yang penting saya berkomitmen memberikan pelayanan terbaik untuk anak-anak saya. Dengan apa yang saya bisa, dengan cara apa yang saya bisa akan berikan, mengajar di klub-klub ini, hasilnya nanti lihat nantilah. Tapi saya sudah berkomitmen memberikan yang terbaik dengan semangat yang saya punya mengajar anak-anak saya nantinya Bu. Itu komitmen saya Bu. Wah, luar biasa sekali Bu komitmennya ya. Saya salut, artinya semoga semangat yang Ibu komitkan itu tadi bisa mengalir kepada murid-murid Ibu ya, sehingga nantinya ketika bencana itu terjadi, nah, mudah-mudahan murid-murid Ibu tadi bisa semakin paham dengan pembelajaran yang Ibu berikan dan nantinya bisa membuahkan hasil ya Bu ya. Iya Bu. Baik, karena waktu kita sudah selesai Bu, singkat ini Bu. Jadi Iya, Bu. saya berharap, saya pingin nih nanti 2-3 minggu ke depan saya mau lihat bagaimana hasil dari pelaksanaan kegiatan yang mungkin akan Ibu lakukan. Jadi nanti 2-3 minggu ke depan, setelah 2-3 minggu ke depan saya pengen dengar nih dari Ibu bagaimana hasil kegiatan yang Ibu lakukan ya Ibu Erwina. Iya Bu Kristina, terima kasih Bu. Baik, terima kasih atas waktunya, atas pembicaraannya. Saya senang. Semoga kita bisa jumpa di lain hal. Terima kasih Ibu, selamat sore. Selamat sore Bu, terima kasih Bu.